Hai guys, kembali lagi di channel Panorama Lombok. Kali ini kita akan mengupas tuntas asal-usul Pulau Lombok dan suku Sasak yang tinggal di dalamnya. Jumlah penduduk Pulau Lombok pada tahun 2001 berjumlah 2.722.123 jiwa. Adalah sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisah oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih berbentuk bulat dengan semacam ekor di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km. Luas pulau ini mencapai 5.435 km persegi. Menempatkannya pada peringkat 108 dari daftar pulau berdasarkan luasnya di dunia. Kota utama atau ibu kota di pulau ini adalah kota Mataram. Kita lanjut ke suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok. Suku Sasak adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak. Sebagian besar suku Sasak beragama Islam. Uniknya, pada sebagian kecil masyarakat suku Sasak terdapat praktik agama Islam yang agak berbeda dengan Islam pada umumnya, yakni Islam Wetutelu. Akan tetapi, hanya berjumlah sekitar 1% yang melakukan praktik ibadah seperti itu. Ada pula sedikit warga suku Sasak yang menganut kepercayaan pra-Islam yang disebut dengan nama Sasak Boda. Kata Sasak berasal dari kata sak-sak yang artinya satu-satu. Kata sak juga dipakai oleh sebagian suku Dayak di Pulau Kalimantan untuk mengatakan satu. Orang Sasak terkenal pintar membuat kain dengan cara menenun. Konon katanya dahulu setiap perempuan akan dikatakan dewasa dan siap berumah tangga jika sudah pandai menenun. Menenun dalam bahasa orang Sasak adalah sesek. Kata sesek berasal dari kata sesak, sesek atau sak-sak. Sesek dilakukan dengan cara memasukkan benang satu persatu, sak-sak. Kemudian benang disesakkan atau dirapatkan hingga sesak dan padat untuk menjadi bentuk kain dengan cara memukul-mukulkan alat tenun. Dan uniknya, suara yang terdengar ketika memukul-mukul alat tenun itu pun terdengar seperti suara sak-sak dan hanya dilakukan 2 kali saja. Itulah asal kata Sasak yang kemudian diambil sebagai nama suku di Pulau Lombok. Menurut sumber lisan mengatakan bahwa dahulu bumi Lombok ditumbuhi hutan belantara. Tim penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Sasak diartikan buluh bambu atau kayu yang diartikan menjadi satu. Sedangkan dalam kitab Negara Kertagama Decawa Canana, Sasak dan Lombok dijelaskan bahwa Lombok Barat disebut Lombok Mirah dan Lombok Timur disebut dengan Sasak Adi. Orang suku Sasak yang mula-mula mendiami Pulau Lombok menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Sasak sangat dekat dengan bahasa suku Samawa, Bima,
dan bahkan Sulawesi, terutama Sulawesi Tenggara yang berbahasa Tolaki. Perlu diketahui, asal-usul Pulau Lombok juga tidak lepas dari sejarah Kerajaan Selaparang. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Pusat kerajaan ini pada masa lampau berada di Selaparang. Sering pula diucapkan dengan Sleparang, yang saat ini kurang lebih berada di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sejujurnya, minim sekali yang dapat diketahui tentang sejarah Kerajaan Selaparang, terutama sekali tentang awal mula berdirinya. Namun, tentu saja terdapat beberapa sumber objektif yang cukup dapat dipercaya. Salah satunya adalah kisah yang tercatat di dalam Daun Lontar yang menyebutkan bahwa berdirinya Kerajaan Selaparang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sejarah masuknya atau proses penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Oke, kembali lagi saya akan menjelaskan Wetu Telu yang tadi sudah kita singgung di atas tapi belum sempat dipaparkan. Wetu Telu bahasa Indonesianya waktu tiga adalah praktik unik sebagian masyarakat suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok dalam menjalankan agama Islam yang hanya menjalankan 3 rukun Islam, yaitu 1. Membaca 2 kalimat syahadat, 2. Sholat, dan 3. Puasa. Ketiga rukun Islam tersebut cukup dijalankan oleh kiai selaku pemimpin agama yang menghubungkan mereka dengan Allah. Mereka juga berkepercayaan tentang adanya roh suci para nenek moyang dan kekuatan gaib pada benda-benda. Disinyalir bahwa praktik unik ini terjadi karena para penyebar Islam pada masa lampau yang berusaha mengenalkan Islam ke masyarakat Sasak secara bertahap. Di Pulau Lombok terdapat 2 varian Islam yang dipisahkan secara diametral, yakni antara Islam Wetu Telu dan Islam Waktu Lima. Islam Wetu Telu dapat dikategorikan sebagai agama tradisional, sementara Islam Waktu Lima dikategorikan agama samawi. Identifikasi Wetu Telu yang lebih mendekati agama tradisional ini dan Waktu Lima yang lebih mendekati agama samawi bukanlah merupakan pemisah total. Ada muatan-muatan nilai yang dipunyai Waktu Lima yang juga dianut kalangan Wetu Telu. Penggunaan doa-doa berbahasa Arab yang diambil dari Al-Quran, para kiai yang menjalankan peran sebagai imam, dan masjid merupakan bagian penting kepercayaan Wetu Telu yang diambil dari Islam secara umum. Oke, ada yang lebih penting dari Wetu Telu dan Waktu Lima, yaitu tentang Pulau Lombok yang dijuluki dengan Pulau Seribu Masjid. Karena Pulau Lombok tak lain dan tak bukan merupakan salah satu destinasi wisata eksotis di Indonesia. Namun bukan hanya alamnya yang memukau, Lombok juga memiliki keunikan tersendiri sehingga mendapatkan julukan Pulau Seribu Masjid.
Dengan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, Lombok menjadi sebuah wilayah yang mendapat julukan Pulau Seribu Masjid. Sebutan ini bermula dari kunjungan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Effendi Zarkasih di tahun 1970 ketika meresmikan Masjid Jami di Cakranegara. Pulau Lombok sendiri terbagi ke dalam 4 kabupaten, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Dari 4 kabupaten tersebut, kalian bisa menemukan setidaknya 2 masjid di dalam 1 desa. Semakin menarik karena kalian tidak akan hanya melihat tempat ibadah dengan struktur bangunan megah, tetapi juga masjid sederhana yang usianya mungkin sudah mencapai puluhan tahun. Sebutan Pulau Seribu Masjid ini juga diperkuat dengan hasil penelitian salah satu putra Sasak bernama Taufan Hijaz, yang kini merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Menurut data, terdapat 3.767 masjid besar dan 5.184 masjid kecil yang tersebar dalam 580 desa di Lombok. Jadi, jangan heran jika kamu atau kalian dengan begitu mudahnya menemukan tempat beribadah umat muslim di Lombok. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang asal-usul Pulau Lombok. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika ada yang kurang, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.